Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Fitri Anwar, BP 2001022004 dari kelas 2D, Prodi D3 Teknik Sipil, jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang desain struktur baja sederhana menggunakan aplikasi Tekla sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah aplikasi BIM. Baiklah, yang pertama kita buka aplikasi Tekla. Pastikan sebelum itu aplikasi Tekla sudah terinstall. Kita klik 2 kali. Di sini saya menggunakan Tekla versi 2018i. Untuk environment, kita pilih Southeast Asia dan rule-nya all. Dan untuk configuration, educational. Lalu kita klik OK. Di sini ada yang namanya desain. Desain ini merupakan model yang terakhir kali kita buat atau kita edit. Dan untuk all models adalah semua model yang berasal dari folder. Kita bisa mengganti foldernya dengan klik browse, lalu kita select folder. Lalu new adalah tempat kita membuat model yang baru. Ini kita beri dan mengedit namanya. Kita bisa beri nama Tekla 1. Lalu untuk place in adalah tempat di mana gambar ini tersimpan. Kita bisa milih foldernya dengan klik browse, lalu kita set folder. Kita pilih blank, lalu create. Maka akan muncul kotak dialog, kita klik yes. Lalu kita perbesar layarnya, maximize. Lalu di sini ada garis hijau yang berbentuk kubus. Ini merupakan batas gambar. Lalu untuk garis putus-putus yang berwarna hitam ini merupakan grid line. Untuk men-zoom gambar, kita bisa scroll pada middle mouse seperti ini. Lalu untuk menggeser gambar, kita bisa klik yang lama pada middle mouse seperti ini. Lalu digeser sesuai keinginan. Sedangkan untuk mengubah sudut pandang, kita bisa klik middle mouse lalu tekan Ctrl seperti ini. Selanjutnya kita setting ruang kerja. Pertama, double klik pada salah satu grid line. Lalu kita edit koordinatnya sesuai dengan denah. 3000, 4000, 3000. Lalu untuk Y adalah 4000. Z lalu labelsnya pada X kita isi A, B, C, D. Pada Y-nya 1, 2. Lalu pada Z 3000 dan 4000. Kita bisa hapus yang ini. Lalu kita klik modify. Klik yes. Lalu grid line-nya akan berubah seperti ini. Kita bisa tutup kotak dialognya. Lalu kita klik kanan, lalu interrupt. Lalu kita klik pada layarnya dan pastikan pinggir layarnya sudah berwarna kuning. Lalu kita klik kanan lagi dan redraw view. Selanjutnya kita membuat pemodelan pondasi telapak. Kita klik concrete, lalu double klik kolom. Untuk profil, kita memakai profil 750 750. Lalu untuk top,
adalah 0. Dan untuk barang adalah min 500. Lalu kita klik pada A1, di tengah A1 dan tengah. Lalu kita tutup kotak dialog dan klik interrupt atau escape pada keyboard. Selanjutnya, pemodelan kolom baja, kita klik still, lalu klik kolom. Jika misalnya dia tidak muncul, kita bisa klik lagi. Lalu profilnya kita memakai penampang H300 x 300 x 10 x 15. Kalau kita klik tanda titik 3 pada profil, lalu kita cari H, lalu kita pilih 300-400. Kita memakai penampang H300 300 x 10 15, maka kita double klik. Nah, untuk top pada A1 kita memiliki ketinggian 4000, maka kita ganti 4000. Lalu kita klik di atas fondasi telapak tadi pada bagian A1. Akan muncul seperti ini. Lalu untuk A2 tingginya adalah 3000, lalu kita ganti menjadi 3000. Nah, selanjutnya kita bisa tutup kotak dialognya, lalu klik kanan, interrupt. Selanjutnya, kita membuat pemodelan balok baja. Sebelum itu, kita ubah tampilannya. Pertama kita klik view, lalu new view, dan along grid line. Kita pilih grid, lalu kita pindahkan grid A ke samping kanan. Kita ingin menampilkan tampilan grid A. Lalu kita oke-kan, lalu oke, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Selanjutnya, kita klik still, lalu klik beam. Dan di sini kita menggunakan profil H300 x 300 x 6,5 x 9. Kita klik tanda titik 3, kita cari H300, kita klik H, 3400, lalu 300 kali 150 kali 6,5 kali 9, kita double klik. Nah, agar terjadi perpanjangan pada end offset, untuk dx-nya kita isi min 1000, dan untuk n-nya kita isi 1000. Lalu kita buat pada batang 1, batang 2. Maka akan langsung terbentuk perpanjangannya. Kita tutup kotak dialog, kita klik kanan, lalu interrupt. Selanjutnya kita membuat pemodelan balok slove. Kalau kita ganti view-nya menjadi, kita klik Windows dulu, lalu kita ganti menjadi 3D kembali. Maka akan kembali kepada tampilan 3D seperti tadi. Lalu klik concrete, lalu klik beam. Nah, di sini ukuran slove-nya adalah 300 x 200. Kita ganti 100 x 200. Lalu kita klik, geser sebentar dulu agar pandangannya lebih mudah. Lalu kita klik dari pusat pondasi telapak ke pusat pondasi telapak lainnya. Di sini di tengah-tengahnya, lalu klik. Maka akan terbentuk pemodelan balok slove. Lalu kita bisa tutup kotak dialognya, kita klik kanan lalu interrupt.
Selanjutnya kita copy dengan cara kita klik semua bagian dan tekan Ctrl. Lalu kita klik kanan, copy spesial, lalu linear. Pertama kita copy, untuk jarak 3000 kita isi pada dx, lalu copy, akan muncul, lalu pada jarak 7000 kita copy, dan selanjutnya pada jarak 10.000 lalu copy. Maka akan tercopy langsung. Lalu kita tutup kotak dialog, klik kanan lalu intro. Selanjutnya kita klik kanan, lalu kita pilih fit work area atau entire model. Tampilannya berubah menjadi seperti ini. Selanjutnya kita membuat slope arah memanjang, zoom X. Maka dengan cara yang sama seperti tadi, kita klik concrete, lalu klik beam, dengan penampakan yang sama, misalkan seperti tadi. Ke B, B ke C, lalu C ke D. Kita bisa tutup kotak dialog, lalu ke kanan intro. Selanjutnya kita copy slope tersebut, klik, lalu jangan lupa tekan Ctrl, ditahan, kita klik kanan, copy spesial, linear, lalu untuk arah DY kita kosongkan pada DX, lalu kita akan mengcopy pada arah DY. Maka lalu kita copy. File akan langsung tercopy seperti ini. Lalu kita tutup kotak dialognya. Selanjutnya, sebelum itu kita perhatikan apakah keseluruh bangunan berada dalam area bidang gambar. Geser. Maka sini dapat kita lihat keseluruh bangunan berada dalam area bidang gambar. Lalu kita edit slope yang masuk ke dalam pondasi. Di sini bisa kita lihat bahwa slope-nya masuk ke dalam pondasi. Maka di sini bisa kita edit dengan cara kita klik edit, lalu kita pilih part cut. Lalu kita klik slope, lalu pondasi, maka akan hilang bagian slope yang masuk ke dalam pondasi. Maka kita bisa lakukan cara yang sama pada bagian lainnya. Jangan sampai terbalik, yang pertama kita klik slope dahulu, baru kita klik pondasi. Nah, sudah.
Selanjutnya kita membuat tulangan pada pondasi. Kita klik concrete, lalu pilih rebar. Klik 2 kali, lalu pada A1 kita klik pada batang A1, maksud saya pada pondasi A1, lalu klik sudut ke sudut, lalu kita klik middlemost, lalu A ke B. Maka akan terbuat penulangan. Selanjutnya pada arah sumbu Y, dengan cara yang sama kita escape terlebih dahulu. Lagi kita klik pondasi, klik sudut ke sudut seperti ini, lalu klik middlemost, klik A ke B. Akan terbentuk tulangan pada pondasi, lalu kita enter. Tutup kotak dialog. Selanjutnya kita membuat tulangan pada slab. Kita klik application and component, lalu pilih concrete, cast in place, kita pilih frame struktur, lalu beam, lalu reinforcement, kita klik 2 kali. Nah, di sini merupakan tulangan utama atas dan ini merupakan tulangan utama bawah. Maka akan kita edit. Untuk tulangan utama atas kita memakai font 10, klik member, klik 2 kali. Itu juga dengan tulangan utama bawah, kita menggunakan 2D10, kita ganti ini 10, klik 2 kali member. Lalu untuk selimut button kita memakai button 30 mm. Itu juga dengan tulangan pokok kita ganti dengan 30. Bentuk ini kita ganti top bar spacing dan bottom bar spacing. Kita klik stirrup spacing. Ini merupakan jumlah begal, sedangkan ini merupakan jarak begal. Di sini kita menggunakan jumlah begal yang default. Ini kita hapus. Dan jaraknya merata 100 mm. Ini 100 mm. Lalu kita klik apply, lalu oke. Lalu kita klik pada slot AB, slot BC, dan slot CD. Itu juga dengan sumbu Y. Untuk melihat tulangan yang telah terbuat, kita bisa klik tekan Ctrl 1 pada keyboard. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa tulangan slab dan pondasi tadi kita buat. Kita tutup kotak dialognya di kanan, lalu intro. Selanjutnya kita kopikan tulangan pondasi ini, tulangan pondasi ke arah sumbu Y. Kita klik, lalu kita tekan Ctrl, ke kanan, copy spesial linear, lalu kita isi pada DY 4000, lalu kita klik copy, maka akan tercopy ke bagian sumbu D. Lalu kita tutup kotak dialognya, ke kanan, interrupt. Selanjutnya kita copy bagian slot ke arah sumbu Y, maka kita blok masing-masing slotnya. Lalu jangan lupa untuk menekan Ctrl. Kita klik kanan, lalu copy spesial linear. Ini
4000, lalu kita copy, kan tercopy kan. Lalu kita kopikan untuk ke arah sumbu X, klik interrupt, lalu kita klik masih tulangan pada pondasi, itu juga dengan slope. Jangan lupa untuk menekan kontrol pada keyboard. Kita klik kanan, copy spesial linear, lalu kita clear. Lalu pada DX pertama pada jarak 3000, copy, lalu pada jarak 7000, lalu jarak 10.000, copy. Kita tutup kotak dialog, kita klik kanan, lalu interrupt. Selanjutnya kita membuat sambungan kolom dan kuda-kuda. Kita kembali ke application and component, klik concrete, lalu kita ketik haunch. Klik haunch 40, lalu kita kembalikan Ctrl 4, lalu kita klik balok, lalu kita klik kolom, maka akan muncul bentuk sambungan balok dan kolom. Juga dengan sebelahnya, kita klik balok, lalu kita klik kolom. Untuk menghapus sambungan, kita bisa klik kanan interrupt, kita tutup kotak dialog, lalu kita klik sambungan tadi, kita ada. Sebelum kita membuat sambungan, kita memotong kolom terlebih dahulu. Sebelumnya kita buat tampilannya menjadi grid A, maka kita klik view seperti tadi, lalu along grid line, grid, lalu kita pindahkan grid A ke samping, kita klik OK, lalu OK, lalu kita lakukan editing, kita klik edit, lalu line cut, lalu pertama kita klik kolom, pastikan menu atau perintah di bawah ini tidak aktif semua. Kita klik, bagian akan kita potong, kita klik tengah. Juga dengan bagian sampingnya, kita klik kolom, kita klik ke bagian tengah. Kalau sudah terpotong, lalu kita akhiri dengan interrupt. Lalu kita buat kembali sambungan kolom. Sebelumnya kita ubah menjadi 3D kembali. Kita buat sambungan tadi, klik application and component, house, lalu kita klik kita klik balok, lalu kita klik kolom itu tadi. Lalu kita lakukan juga pada bagian lainnya. Di sini. Nah, untuk menampilkan grid atau tampilan 2 dimensi untuk B, C, dan D, maka kita klik view, lalu new view along grid line, kita grid, lalu kita cari yang
B kita pindahkan ke samping, itu juga dengan C pindah ke samping, lalu begitu juga dengan D. Lalu kita klik OK, lalu OK. Sini kita edit yang bagian B terlebih dahulu, kita klik Windows lalu pilih B, grid B. Oke, kita akan potong seperti tadi. Cara edit, lalu line cut. Kita klik kolom. Pastikan panah X muncul lalu bagian tengah. Juga dengan bagian sebelahnya, kita klik kolom, lalu pastikan panah X, bagian sebelahnya, lalu bagian tengah. Ini untuk bagian C kita ganti, kita klik kolom, ini bagian D, ini kita kembalikan ke tampilan 3 dimensi, lalu kita buat sambungan untuk bagian B, C, dan D. Kita kembali ke application komponen, kita klik Hans, kita klik balok lalu kolom, ini balok kolom, juga dengan bagian lainnya. Lalu kita bisa tutup kotak dialog, klik kanan, taruh. Kita klik kanan, lalu kita redraw view. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita ubah tampilan menjadi grid A. Nah, di sini kita akan ganti letaknya. Kita klik view, lalu kita klik work plan, kita pilih work plan tool, kita klik pada bagian ini. Lalu kita kembali ke 3D. Selanjutnya kita klik kanan lalu interrupt, klik scale, pilih beam, lalu kita ganti profilnya, kita jadi profil dengan titik 3. Kita memakai profil ESC 90x45x20 kali 2,3. Jadi di SSC, cari SSC-nya. SSC kita memakai SSC 90x45, 90x45x20 kali 2,3. Ini kita klik 2 kali. Soalnya sudah terganti. Lalu kita tarik garis, dari ujung, kan segitiga telah muncul, tarik garis dari ujung ini ke bagian paling ujung. Pastikan tanda kotaknya sudah muncul.
dia berjarak 11.000. Lalu kita klik kanan lalu interrupt. Untuk mengedit cording ini, bisa klik lagi agar dia menghadap ke atas, maka kita ganti untuk position. Nanti ini menjadi left dan front. Lalu add depth-nya adalah middle. Lalu kita modify, maka tampilannya akan ke atas seperti ini. Selanjutnya kita klik ini, kita klik kanan, copy spesial, linear, kita copy linear sebanyak min 800, sebanyak 6 buah. Lalu kita copy. Untuk bagian bawah juga di copy sebanyak 1 buah dengan jarak 800. Lalu kita copy. Lalu kotak dialog, kita ke kanan, interrupt. Kita kembalikan ke sumbu awal. Kita klik view, lalu work plan, kita parallel to axis plan, lalu kita change. Tadi akan kembali seperti semula. Kita tutup kotak dialog. Selanjutnya kita membuat sambungan cording dengan kuda-kuda. Kita klik application and component, lalu kita ketik call, cari call, kita pilih call roll, kita pilih yang call road overlap. Ini klik, selanjutnya kita klik pada bagian kuda-kuda ke bagian cording. Recording in progress. Lalu agar terjadi perpanjangan, maka pada bagian start isi min 1000 sampai pada bagian end 1000, dan untuk movementnya left dan rotation front, lalu add tab-nya adalah middle. Lalu kita klik ke bagian tengah, ke bagian, pastikan sudah muncul tanda segi 4 tadi, maka untuk seperti ini. Kita ketik escape pada keyboard, lalu kita tutup kotak dialog. Selanjutnya kita copy linear, kita klik cording, kita klik kanan, lalu copy spesial linear pada jarak min 800, sebanyak 6 copy. Kita copy, lalu untuk ke arah bawah 800, 1 copy, lalu copy, kita klik kanan, interrupt.
Selanjutnya, kita akan membuat sambungan boarding dengan kuda-kuda. Kita klik application and component, lalu kita ketik call, muncul, kita cari call overlap. Kita klik. Selanjutnya kita klik bagian kuda-kuda, lalu kita klik bagian boarding. Klik bagian kuda-kuda. Lalu kita klik bagian boarding, lalu kita klik middle mouse. Lakukan hal yang sama pada bagian lain. Klik middle mouse. Akan muncul sambungan. Jika dengan bagian lain, dialog, lalu kita klik kanan, interrupt. Selanjutnya kita kembalikan letak sumbu global ke bagian bawah, kita klik view, lalu work plan, kita pilih parallel to XYZ plan, lalu kita klik change. Maka sumbu global akan kembali ke bawah. Selanjutnya kita akan melakukan editing pada penulangan slot. Untuk menampilkan penulangan kembali, kita ketik Ctrl 1 pada keyboard. Selanjutnya kita tinjau bagian slot. Di sini dapat kita lihat bahwa bagian slot tidak masuk ke dalam fondasi. Maka kita double klik pada slot, pada penulangan slot. Lalu kita klik hooks. Kita ganti pada bottom first row untuk shape, start dan end-nya. Dan bar and cover-nya kita isi min 200. Begitu juga pada top first row, kita ganti bar and cover-nya juga min 200. Lalu kita klik modify. Geser kotak dialog. Di sini dapat kita lihat bahwa penulangan blok slot telah masuk ke dalam fondasi.
Untuk mengubah penulangan balok slov lainnya, kita bisa klik penulangan balok slov yang ingin kita ubah, lalu kita klik modify. Gitu juga dengan yang lain, kita lakukan hal yang sama. Di sini dapat kita lihat bahwa penulangan balok slov telah masuk ke dalam fondasi semuanya. Lalu kita bisa tutup kotak dialog, klik kanan, interrupt. Selanjutnya, kita melakukan penulangan fondasi. Kita double klik pada bagian fondasi, lalu kita isikan data untuk pembengkokan tulangan. Untuk bagian hooks at start, kita ganti hook type-nya menjadi standar 135. Lalu untuk begitu juga dengan hooks at end, kita ganti standar 135. Lalu untuk cover thickness untuk on plan, kita ganti menjadi 40. Dan from plan juga 40. Start end-nya juga 40. Lalu kita klik modify. Maka di sini akan terjadi pembengkokan. Lalu kita double klik bagian yang telah dibengkokkan tadi. Lalu kita klik copy properties. Lalu kita klik bagian yang belum kita bengkokkan. Lalu kita klik modify, maka akan langsung terbengkokkan. Selanjutnya, kita lakukan hal yang sama pada bagian fondasi yang lain. Kita klik copy properties. Kita klik pada bagian yang belum dibengkokkan. Kita klik modify.
Maka di sini sudah terjadi pembengkokan pada semua bagian fondasi. Kita tutup kotak dialog, lalu klik kanan, interrupt. Lalu kita kembalikan tampilannya, kita tekan Ctrl 4. Selanjutnya, kita akan melakukan editing sambungan gordin dan kuda-kuda. Kita double klik bagian ini. Selanjutnya kita klik bold, lalu kita ganti ukuran bold menjadi 12. Lalu kita klik modify. Ini dapat kita lihat terjadi perubahan pada sambungan gording dan kuda-kuda. Maka untuk bagian lainnya kita bisa klik bagian yang telah diedit, lalu kita klik bagian yang ingin diedit, lalu kita klik modify. Selanjutnya kita akan melakukan editing pada sambungan balok dan kolom. Kita double klik pada sambungan. Lalu kita ganti, kita klik bold, lalu kita ganti ukuran bold menjadi 20. Lalu kita klik modify. Maka pada sambungan akan berubah menjadi seperti ini. Untuk bagian lainnya, kita bisa klik bagian sambungan balok kolom lainnya, lalu kita klik modify, lalu kita klik OK. Maka bagian sambungan balok dan kolom lainnya akan berubah menjadi seperti ini. Lalu kita bisa tutup kotak dialog, klik kanan, interrupt. Kita klik kanan, lalu kita klik redraw view. Selanjutnya kita akan melakukan pemodelan base plate. Kita kembali pada application and component, lalu kita ketik base. Kita pilih yang tipe 1014, cari tipe 1014. Lalu kita klik kolom, lalu kita klik ujung kolomnya. Maka akan tampil base plate. Lalu kita lakukan pada bagian lainnya, kita klik kolom, lalu kita klik ujung kolom. Lalu kita lakukan copy base plate ke bagian lainnya. Sebelumnya kita klik kanan, lalu interrupt. Lalu kita klik base plate. Jangan lupa untuk menekan Ctrl untuk mengopi bagian lainnya. Kita klik kanan, copy spesial linear. Kita isi pada DX 3000. Kita klik copy. Lalu 7000. Lalu 10.000. Kita tutup kotak dialog. Maka base plate-nya sudah tercopy ke bagian lainnya. Lalu kita klik kanan, interrupt. Kita klik kanan, lalu redraw view. Selanjutnya kita akan melakukan editing penulangan fondasi. Kita tampilkan penulangan dengan cara Ctrl 1. Lalu dari gambar kita dapat melihat bahwa jumlah begel pada fondasi adalah 8. Pada gambar kerja adalah 8, sedangkan yang terpasang pada gambar ini hanya 5. Maka kita akan melakukan editing. Kita double klik pada penulangan. Lalu kita ganti pada bagian distribution. Kita pilih equal distribution by number. Lalu untuk number of reinforcing kita ganti 8.
kita klik modify. Selanjutnya, untuk bagian lainnya kita bisa melakukan copy properties, kita klik copy properties, lalu kita klik bagian lainnya, klik modify. Maka bagian tulangan akan langsung berubah. Kita tutup kotak dialog, klik kanan, group. Selanjutnya kita akan menghilangkan tulangan di bagian ujung fondasi. Misalnya kita akan menghilangkan tulangan pada bagian ini. Kita klik salah satu tulangan bagian ujung, klik tulangan, lalu kita klik tanda ini, lalu kita pilih move add delete reinforcement, lalu kita klik bagian tulangan yang ingin dihapus bagian ujung, lalu kita klik delete, klik kanan, delete. Akan langsung terhapus. Kita lakukan pada bagian lainnya. Maka tampilan penulangan pada pondasi akan menjadi seperti ini. Untuk bagian pondasi lainnya, kita bisa double klik pada bagian pondasi yang telah kita edit tadi. Lalu kita klik copy properties, kita klik pada bagian penulang pondasi yang ingin kita ubah. Lalu kita klik modify. Kita lakukan hal yang sama pada bagian lainnya. Edit, klik bagian lainnya, lalu kita klik modify. Baik, semua bagian penulangan pondasi telah kita edit semua. Kita tutup kotak dialog, kita klik kanan, interrupt, kita klik Windows, lalu kita klik kanan, lalu redraw view, lalu kita klik kanan,
fit work area to entire model. Kita kembalikan tampilannya menjadi Ctrl 4. Nah, di sini kita telah selesai untuk melakukan desain struktur baja sederhana. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.